semua kan? Nah, hari ini kita mau ibadah lagi, kita mau ibadah IPA lagi tanggal 2 Agustus. Nah, sebelum beribadah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk mandi dulu. Udah gitu udah mandi, Kakak Rere mau ajak adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Udah begitu Alkitabnya, siapin alat tulis dan buku catatannya. Setelah itu adik-adik boleh cari posisi yang paling nyaman untuk adik-adik memulai ibadah. Nah, jangan lupa juga ya untuk absen. Nah, absennya lihat di grup kelasnya masing-masing. Cari link yang kakak-kakak pelayan sudah share, adik-adik boleh isi format-format yang ada di situ. Selamat beribadah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kamu memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang
di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sebelum kita membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Semoga Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita harus menyiapkan Alkitabnya. Yuk ambil Alkitabnya. Habis itu kita buka dari Ulangan. Ulangan itu ada di mana, Kak? Ulangan itu ada di Perjanjian Lama. Adik-adik bisa cari di Perjanjian Lama yang paling depan banget. Terus nanti adik-adik yang udah bisa baca huruf, kita cari huruf U dan L. Sudah dapat? Setelah sudah dapat, kita buka pasalnya yang ke-9. Pasalnya yang ke-9 itu angka yang besarnya angka 9. Kakak mau baca dari pasalnya 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah, engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Mereka yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik, itulah firman Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, judul cerita hari Minggu ini adalah Aku Menang Karena Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, sebelum kakak mulai firmannya, kakak mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat sama cerita Bapak Musa? Ada ingat gak siapa tuh Bapak Musa? Nah, adik-adik, Bapak Musa itu adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, Bapak Musa juga adalah orang yang menyampaikan seluruh hukum Taurat kepada bangsa Israel. Adik tahu kan hukum Taurat yang ada 10 itu? Nah, adik-adik, dalam Ulangan pasal 9 ini, Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu, mereka akan menyeberangi sungai Yordan.
Mereka juga akan menduduki daerah-daerah atau bangsa-bangsa yang lebih kuat dan besar dari mereka. Mereka bangsa Israel ya. Nah, yakni kota-kota yang kubu-kubunya tinggi. Kayak tadi di ayat 1 ya. Kak, kubu-kubu tinggi itu apa? Kubu-kubu tinggi itu benteng atau tembok yang tinggi banget. Sampai ke langit tingginya. Wah, tinggi banget kan? Adik-adik, Israel akan melawan bangsa besar. Kak, bangsa besar itu apa? Bangsa raksasa. Bangsa besar itu ya adik-adik tahu nggak? Bangsa raksasa itu contohnya Goliat. Goliat tahu kan? Tinggi banget tuh, 3 meter tingginya. Gede-gede. Nah, kalau bangsa Enak lebih besar lagi, tingginya 10 meter. Tinggi banget kan? 10 meter loh. Nah, adik-adik, bangsa Enak adalah musuh Allah. Karena orang-orang Enak itu orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, waktu itu bangsa Israel pernah berpikir seperti itu. Aduh, kayaknya gak akan bisa deh lawan bangsa Enak, mereka kan besar-besar. Nah, waktu itu bangsa Israel pernah berpikir gitu. Mereka pikir bahwa mereka tidak akan mungkin bisa menang atau melawan bangsa Enak karena mereka seperti belalang di hadapan bangsa itu. Kok seperti belalang sih? Iya dong. Sedangkan bangsa Enak tinggi, tapi kita bangsa Israelnya segini-segini, kecil. Jadi kita kita pasti takut ngelawannya. Kita pasti yakin, aduh nggak akan bisa deh. Mereka gede, tinggi. Sedangkan kami kecil-kecil di hadapan mereka. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel ketakutan dan merasa kayaknya nggak bisa deh. Tapi ada Bapak Musa yang bilang gini, walaupun bangsa Israel nanti akan melawan bangsa yang menakutkan, yang besar-besar itu, Bapak Musa bilang bangsa Israel pasti akan menang kok. Kok bisa menang sih? Ya tentu bisa. Bangsa Israel mendapatkan kemenangan dari Tuhan Allah karena Tuhan Allah yang akan mendampingin mereka seperti laksana api yang memusnahkan. Ada di ayat berapa kah itu? Kita lihat yuk Alkitabnya. Ada di ayat 3 ya. Tuhan Allah yang akan berjalan di depan bangsa Israel laksana api yang menghanguskan, memusnahkan, menundukkan, membinasakan seperti yang dijanjikan. Adik-adik, selain hebat, Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus juga mau memberikan kuasanya kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bisa melawan bangsa raksasa itu. Bener nggak? Percaya nggak kata kakak? Iya dong. Akhirnya bangsa Israel itu bisa menang loh melawan bangsa-bangsa raksasa tadi karena pertolongan Tuhan yang tadi Tuhan kasih ke bangsa Israel. Karena Tuhan sangat baik, Tuhan memberi pertolongan. Karena Tuhan sangat hebat, Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel sudah mencapai keberhasilannya, yaitu mendapatkan kemenangan melawan bangsa raksasa, bangsa orang Enak itu tadi. Nah, kalau adik-adik sendiri pernah nggak dapat suatu kemenangan atau keberhasilan? Kakak kasih contoh ya, kakak juga pernah. Nih, lihat, kakak juga pernah berhasil. Ya, kakak berhasil lulus dari sekolah. Lihat, kakak punya medali. Adik-adik yang naik kelas pasti punya dong medali atau sertifikat. Itu adalah bukti, tanda kalau kita sudah berhasil. Itu lulus sekolah ya. Kakak punya lagi. Ya. Ini medali juara 2 tenis meja atau pingpong. Nah, itu juga adalah keberhasilan. Adik-adik pernah nggak? Yuk kita lihat. Nah, adik-adik, di slide ini kakak mau tanya, ada nggak gambarnya yang kayak di situ? Adik-adik pernah menang perlombaan seperti kakak ini dapat medali waktu HUT PA dulu, pernah kan ikut lomba? Nah, dapat gak hadiahnya? Pasti punya medali dan piala tuh yang menang. Karena siapa tuh bisa menang? Karena Tuhan. Karena Tuhan membantu adik-adik belajar, mencoba hal-hal baru. Itu sebuah kemenangan. Ada lagi nih, Kak, aku gak pernah ikut lomba, kayaknya aku gak pernah menang. Salah,
adik-adik bisa pakai baju sendiri. Itu adalah sebuah kemenangan atau keberhasilan yang adik-adik capai karena Tuhan. Adik-adik bertambah umur, adik-adik bertambah pintar. Itu karena Tuhan. Adik-adik bisa pakai kancing sendiri, bisa pasang kancing sendiri, pakai baju, pakai celana, pasang kaos kaki, pakai sepatu. Nah, itu karena Tuhan. Adik-adik, coba dilihat slide yang selanjutnya. Ini kayak yang tadi kakak bilang. Ada yang udah bisa pakai sepatu sendiri, padahal dulu belum. Ada yang bisa pakai kaos kaki sendiri, padahal dulu masih dibantu mama. Ada juga yang tadinya disuapin kalau makan, sekarang udah bisa makan sendiri. Nah, itu adalah bukti pencapaian, keberhasilan yang adik-adik capai. Ada kan yang dulu mama aku nggak bisa pakai sepatu, pakein. Mama tolong pakein sepatu, mama tolong pakein kaos kaki. Atau enggak adik-adik dulu mencoba sendiri, aduh kok susah ya, tapi sekarang bisa pakai sendiri. Terus adik-adik juga yang tadinya makannya disuapin, sekarang udah bisa pegang sendok sendiri, akhirnya bisa makan sendiri. Hebat ya. Nah, adik-adik, semua yang adik-adik capai dan adik-adik bisa, itu semua berasal dari pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan melalui mama dan papa, atau juga kakak, atau juga oma, opa. Semua yang membantu adik-adik itulah pertolongan dari Tuhan. Adik-adik bisa pakai sepatu, diajarin mama. Bisa makan sendiri, diajarin papa. Itu semua adalah pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, adik-adik. Saat kita merasa takut atau kayak misalnya aku nggak bisa kak, nah tenang, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Adik-adik ada yang sampai tidak boleh adik-adik lupakan, yaitu mengucap syukur dan berterima kasih. Setelah adik-adik mendapatkan semuanya, adik-adik bisa pakai sepatu sendiri, adik-adik menang perlombaan, adik-adik naik kelas. Semua itu adalah pertolongan dari Tuhan. Nah, caranya kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Mengucap syukurnya kita lewat doa. Tuhan, terima kasih saya sudah naik kelas. Nah, itu adalah bukti mengucap syukur dan berterima kasih. Ada juga adik-adik mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa. Adik-adik bilang ke mama, "Mama, terima kasih sudah ajarkan saya untuk pakai sepatu. Mama, papa, terima kasih sudah mengajarkan saya untuk bisa makan sendiri." Nah, ada lagi adik-adik. Nah, adik-adik ini juga ya, kalau adik-adik udah bisa semuanya, pakai sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, makan sendiri, menang perlombaan, terus naik kelas, adik-adik gak boleh sombong. Adik-adik harus tetap rendah hati, karena apa yang adik-adik dapatkan itu semua melalui pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh sombong ya. Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita belajar untuk tidak sombong, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Adik-adik, seperti bangsa Israel tadi yang merasa takut, tapi Bapak Musa bilang apa? Tuhan tetap akan menolong kita dan Tuhan akan tetap memberi kemenangan. Seperti itulah kehidupan kita ya adik-adik. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kemenangan untuk kita, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kuncinya, setelah kita mendapatkan semuanya, adik-adik dan kakak tidak boleh sombong. Karena semua yang kakak dapat, semua yang adik-adik dapat itu berasal dari Tuhan. Selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu ini adik-adik terus sehat ya. Dadah. Halo adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas kali ini kita mau membuat medali. Kita mau membuat medali yang bertuliskan "Aku menang karena Tuhan". Adik-adik boleh melihat bahan dan cara membuatnya di layar adik-adik. Jika sudah selesai, adik-adik foto dengan memakai medali tersebut, lalu kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan!
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pagi ini kami boleh beribadah itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan menyertai kesehatan mereka, memberkati pekerjaan orang tua kami, dan kami juga berdoa buat teman-teman kami. Tuhan sertai di setiap kegiatan mereka, dan untuk kakak-kakak pelayan Tuhan, berkati pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Bandung dan pos pelayanan Cipacing. Tuhan kiranya memberkati setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan untuk pendeta, Tuhan menyertai pelayanannya. Dan bagi bangsa dan negara, kami berdoa Tuhan memberkati dan pulihkan dari virus COVID-19 agar kami bisa beribadah normal lagi. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, kakak mau mengingatkan, minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 kita akan mengadakan ibadah peralihan. Yang pertama akan ada ibadah peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas 1 SMP, adik-adik dan mama papa dapat mengikuti ibadah dari rumah yang akan dilakukan secara live streaming di ibadah minggu GPIB Maranatha Bandung. Ibadah live streamingnya akan dilakukan pukul 9 pagi. Untuk adik-adik yang naik kelas, kita akan mengadakan ibadah kenaikan kelas yang akan dilakukan secara online dari rumah di ibadah minggu Pelkat Pelayanan Anak. Adik-adik boleh mengikuti di channel YouTube Pelkat PA GPIB Maranatha Bandung tanggal 9 Agustus 2020. Sampai bertemu minggu depan ya. Wah adik-adik, tidak terasa bahwa Pelkat Pelayanan Anak akan merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Tema tahun ini adalah Tuhan Yesus memberkati aku untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah adik-adik, siap-siap ya, karena kita akan ada banyak sekali rangkaian acara untuk merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Berikut adalah rangkaian acara HUT Pelkat PA ke-61. Yang pertama, kita akan mengadakan lomba-lomba. Ada lomba membaca mazmur virtual, ada lomba foto untuk batita-balita, dan ada lomba fotografi untuk kelas kecil dan besar. 2, kita akan melakukan aksi sosial virtual. Dan yang terakhir, kita akan mengisi pujian virtual di ibadah pengucapan syukur HUT PA
yang akan dilakukan secara streaming di Minggu tanggal 6 September 2020. Jadi adik-adik siap-siap ya. Untuk info dan keterangan lebih lanjut akan diinfokan melalui media sosial PLKPA Maranatha Bandung dan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Ditunggu partisipasi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wah, gak kerasa ya, ternyata infak kita hari ini sudah mau selesai. Nah, adik-adik, kakak Rere gak berhenti, kakak pelayan yang lain juga gak berhenti terus-terusan untuk minta adik-adik untuk tetap makan sayur yang banyak, minum susu, dan jangan susah untuk makan ya. Dengar apa yang papa mama bilang. Adik-adik sehat semua ya, salam cinta dari kakak Rere dan